Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Vicky Fendi selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Akuntansi dan teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang bab Sistem Akuntansi Pembelian. Sebelum itu, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya, Tanwiratul Fada dengan NPM 3 digit terakhir 147. Saya Ilse Sifani Darmawan dengan NPM 130. Perkenalkan, saya Karahmawati dengan NPM 145. Saya Maulidia dengan NPM 240 130 1016. Saya Abdurrahman Mufid dengan NPM belakang 242. Nama saya Muhammad Aridega Mustafa dengan NPM akhir 398. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem akuntansi pembelian. Sistem akuntansi pembelian sendiri digunakan dalam perusahaan untuk pengadaan barang yang diperlukan oleh perusahaan. Transaksi pembelian dapat digolongkan menjadi dua, yaitu pembelian lokal dan pembelian impor. Apa sih pembelian lokal itu? Dan apa juga pembelian impor? Pembelian lokal adalah pembelian dari pemasok dalam negeri, sedangkan pembelian impor adalah pembelian dari pemasok luar negeri. Adapun fungsi-fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi pembelian, yaitu ada fungsi gudang, fungsi pembelian, fungsi penerimaan, dan fungsi akuntansi. Fungsi gudang dalam sistem akuntansi pembelian, fungsi gudang bertanggung jawab untuk mengajukan permintaan pembelian sesuai dengan posisi persediaan yang ada di gudang dan untuk penyimpanan barang yang telah diterima oleh fungsi penerimaan. Untuk barang-barang yang langsung pakai atau tidak ada persediaan barangnya di gudang, permintaan pembelian diajukan oleh pemakai barang. Lalu yang kedua, ada fungsi pembelian. Fungsi pembelian bertanggung jawab untuk memperoleh informasi mengenai harga barang, menentukan pemasok yang dipilih dalam pengadaan barang, dan mengeluarkan order pembelian kepada pemasok yang dipilih. Lalu yang ketiga, ada fungsi penerimaan. Dalam sistem akuntansi pembelian, fungsi ini bertanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap jenis, mutu, kuantitas barang yang diterima dari pemasok guna menentukan apakah barang tersebut dapat diterima atau tidak oleh perusahaan. Fungsi ini juga bertanggung jawab untuk menerima barang dari pembeli yang berasal dari transaksi retur penjualan. Lalu yang terakhir ada fungsi akuntansi. Fungsi akuntansi yang terkait dalam transaksi pembelian adalah fungsi pencatat utang dan fungsi pencatat persediaan. Dalam sistem akuntansi pembelian, fungsi pencatat utang bertanggung jawab untuk mencatat transaksi pembelian ke dalam register bukti kas keluar dan untuk menyelenggarakan arsip dokumen sumber atau bukti kas keluar, yang berfungsi sebagai catatan utang atau menyelenggarakan kartu utang sebagai buku pembantu utang. Lalu, dalam sistem akuntansi pembelian, fungsi pencatat persediaan bertanggung jawab untuk mencatat harga pokok persediaan barang yang dibeli ke dalam kartu persediaan. Secara garis besar, transaksi pembelian mencakup prosedur berikut ini. Yang pertama, fungsi gudang mengajukan permintaan pembelian ke fungsi pembelian. Lalu yang kedua, fungsi pembelian meminta penawaran harga dari berbagai pemasok. Lalu yang ketiga, fungsi pembelian menerima penawaran harga dari berbagai pemasok dan melakukan pemilihan pemasok. Lalu yang keempat, fungsi pembelian membuat order pembelian kepada pemasok yang dipilih. Yang kelima, fungsi penerimaan memeriksa dan menerima barang yang dikirim oleh pemasok. Yang keenam, fungsi penerimaan menyerahkan barang yang diterima kepada fungsi gudang untuk disimpan. Yang ketujuh, fungsi penerimaan melaporkan penerimaan barang kepada fungsi akuntansi.
Dan yang terakhir, fungsi akuntansi menerima faktur tagihan dari pemasok dan atas dasar faktur dari pemasok tersebut, fungsi akuntansi mencatat kewajiban yang timbul dari transaksi pembelian. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jaringan prosedur yang membentuk sistem akuntansi pembelian, mulai dari prosedur permintaan pembelian. Dalam prosedur permintaan pembelian ini, fungsi gudang mengajukan permintaan pembelian dalam formulir surat permintaan pembelian kepada fungsi pembelian. Jika barang tidak disimpan di gudang, misalnya untuk barang-barang yang langsung pakai, maka fungsi yang memakai barang mengajukan permintaan pembelian langsung ke fungsi pembelian dengan menggunakan surat permintaan pembelian. Dan yang kedua yaitu prosedur permintaan penawaran harga dan pemilihan pasok. Dalam prosedur ini, fungsi pembelian mengirimkan surat permintaan penawaran harga kepada para pemasok untuk memperoleh informasi yang akan ditunjuk sebagai pemasok yang diperlukan oleh perusahaan. Perusahaan seringkali menentukan jenjang wewenang dalam pemilihan pemasok, sehingga sistem akuntansi pembelian dibagi menjadi 3, yaitu sistem akuntansi pembelian dengan pengadaan langsung, dengan pengadaan penunjukan langsung, dan juga dengan lelang. Dan yang ketiga yaitu prosedur order pembelian. Dalam prosedur order pembelian ini, fungsi pembelian mengirimkan surat order pembelian kepada pemasok yang dipilih dan memberitahukan kepada unit-unit organisasi lain dalam perusahaan mengenai order pembelian yang sudah dikeluarkan oleh perusahaan. Dan yang keempat yaitu prosedur penerimaan barang. Dalam prosedur penerimaan barang ini, fungsi penerimaan akan melakukan pemeriksaan mengenai jenis, kuantitas, dan mutu barang yang diterima dari pemasok, dan kemudian akan membuat laporan penerimaan barang untuk menyatakan bahwa penerimaan barang dari pemasok tersebut. Dan yang kelima yaitu prosedur pencatatan utang, di mana prosedur pencatatan utang ini memiliki fungsi akuntansi yang memeriksa dokumen-dokumen yang terkait dengan pembelian dan menyelenggarakan pencatatan utang atau mengarsipkan dokumen sebagai sumber catatan utang. Dan yang terakhir yaitu prosedur distribusi pembelian. Prosedur ini meliputi distribusi akun yang didebit dari transaksi pembelian untuk kepentingan pembuatan laporan manajemen. Selanjutnya adalah informasi yang dibutuhkan manajemen dari sistem akuntansi pembelian. Yang pertama yaitu jenis persediaan yang telah mencapai titik pemesanan kembali atau reorder point. Yang kedua yaitu order pembelian yang telah dikirim kepada pemasok. Yang ketiga yaitu order pembelian yang telah dipenuhi oleh pemasok. Yang keempat yaitu total saldo utang dagang pada tanggal tertentu. Yang kelima yaitu saldo utang dagang kepada pemasok tertentu. Dan yang terakhir tambahan kuantitas dan harga pokok persediaan dari pembelian. Baik, saya akan menjelaskan mengenai dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi pembelian. Yang pertama adalah surat permintaan pembelian. Surat permintaan pembelian merupakan formulir yang diisi oleh bagian gudang atau fungsi pemakai barang untuk meminta fungsi pembelian melakukan pembelian barang dengan jenis, jumlah, dan mutu seperti yang telah disebutkan dalam surat tersebut. Yang kedua adalah surat permintaan penawaran harga. Dokumen ini digunakan untuk meminta penawaran harga bagi barang yang pengadaannya tidak berulang atau yang menyangkut jumlah rupiah pembelian dalam jumlah yang besar. Yang ketiga, surat order pembelian. Dokumen ini digunakan untuk memesan barang kepada pemasok yang telah dipilih. Dokumen ini terdiri dari berbagai tembusan dengan fungsi sebagai berikut. Yang pertama adalah surat order pembelian. Surat order pembelian merupakan lembar pertama dari surat order pembelian yang akan dikirimkan kepada pemasok sebagai order resmi dari perusahaan. Tembusan yang kedua, tembusan pengakuan oleh pemasok, dikirimkan kepada pemasok untuk ditandatangani oleh pemasok, yang nantinya akan dikirimkan kembali ke perusahaan sebagai bukti bahwa telah diterima, disetujui, dan disanggupi orderan oleh pemasok. Tembusan yang ketiga adalah bagi unit peminta barang, dikirimkan kepada fungsi yang meminta pembelian bahwa barang yang diminta telah dipesan. Tembusan yang keempat adalah arsip tanggal penerimaan. Tembusan ini disimpan oleh fungsi pembelian menurut tanggal penerimaan guna sebagai dasar penyelidikan apabila barang yang telah dipesan tidak datang pada waktu yang telah ditetapkan. Yang kelima, arsip pemasok.
disimpan oleh fungsi pembelian menurut nama pemasok, guna sebagai dasar untuk mencari informasi mengenai pemasok. Tembusan yang keenam, fungsi penerimaan. Dikirimkan ke fungsi penerimaan sebagai otorisasi untuk menerima barang yang jenis, spesifikasi, mutu, kualitas, dan pemasoknya seperti yang telah tercantum dalam dokumen tersebut. Yang terakhir adalah tembusan fungsi akuntansi. Tembusan ini dikirimkan ke fungsi akuntansi sebagai salah satu dasar untuk mencatat kewajiban yang timbul dari transaksi pembelian. Kemudian kembali lagi kepada dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi pembelian. Yang keempat adalah laporan penerimaan barang. Laporan ini dibuat oleh fungsi penerimaan untuk menunjukkan barang yang telah diterima dari pemasok telah memenuhi seperti yang telah dicantumkan dalam surat order pembelian. Yang kelima, surat perubahan order pembelian. Surat perubahan ini dikeluarkan oleh fungsi pembelian guna memberitahukan perubahan terhadap order pembelian yang sudah dibuat sebelumnya. Dan yang terakhir adalah bukti kas keluar. Bukti kas keluar dibuat oleh fungsi akuntansi sebagai dasar pencatatan transaksi pembelian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang unsur pengendalian internal organisasi. Yang pertama yaitu fungsi pembelian harus terpisah dari fungsi penerimaan. Pemisahan kedua fungsi ini dimaksudkan untuk menciptakan pengecekan intern dalam pelaksanaan transaksi pembelian. Dalam transaksi pembelian, fungsi pembelian berkewajiban untuk mendapatkan penjual yang dapat dipercaya sebagai pemasok barang yang diperlukan oleh perusahaan. Untuk menjamin bahwa barang yang dikirim oleh pemasok sesuai dengan barang yang dipesan oleh fungsi pembelian, diperlukan fungsi lain untuk melakukan pengecekan secara independen mengenai kesesuaian jenis, spesifikasi, kuantitas, mutu, dan tanggal pengiriman barang yang direalisasikan oleh pemasok dengan yang tercantum dalam surat order pembelian yang diterbitkan oleh fungsi pembelian. Fungsi penerimaan mempunyai wewenang untuk menolak barang yang dikirim oleh pemasok yang tidak sesuai dengan barang yang tercantum dalam surat order pembelian. Yang kedua yaitu fungsi pembelian harus terpisah dari fungsi akuntansi. Salah satu unsur pokok sistem pengendalian internal mengharuskan pemisahan fungsi operasi, fungsi penyimpanan, dan fungsi akuntansi. Dalam sistem akuntansi pembelian, fungsi akuntansi yang melaksanakan pencatatan utang dan persediaan barang harus dipisahkan dari fungsi operasi yang melaksanakan transaksi pembelian. Berdasar unsur sistem pengendalian internal yang baik, fungsi akuntansi harus dipisahkan dari kedua fungsi pokok yang lain, yaitu fungsi operasi dan fungsi penyimpanan. Yang ketiga yaitu fungsi penerimaan harus terpisah dari fungsi penyimpanan barang. Fungsi penerimaan merupakan fungsi operasi yang bertanggung jawab atas penerimaan atau penolakan barang yang diterima dari pemasok. Fungsi penyimpanan merupakan fungsi yang bertanggung jawab atas penyimpanan barang yang telah dinyatakan diterima oleh fungsi penerimaan. Dalam perusahaan yang besar, kedua fungsi tersebut perlu dipisahkan karena kegiatan penerimaan barang memerlukan keahlian mengenai barang dan pengetahuan mengenai syarat-syarat pembelian. Dan kegiatan penyimpanan barang memerlukan keahlian dalam pengelolaan penyimpanan barang dan pelayanan pengambilan bagi pemakai. Lalu selanjutnya yaitu transaksi harus dilaksanakan oleh lebih dari satu orang atau lebih dari satu fungsi. Dalam merancang sistem untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan harus diperhatikan unsur pokok sistem pengendalian internal bahwa setiap transaksi harus dilaksanakan dengan melibatkan lebih dari satu karyawan atau lebih dari satu fungsi. Dengan penggunaan unsur sistem pengendalian tersebut, tiap pelaksanaan transaksi selalu akan tercipta pengecekan intern yang mengakibatkan pekerjaan karyawan atau fungsi yang satu dicek ketelitian dan keandalannya oleh karyawan atau fungsi. Saya akan membahas sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Yang pertama adalah A. Surat permintaan pembelian
diotorisasi oleh fungsi gudang untuk barang yang disimpan dalam gudang. Transaksi pembelian dimulai dengan diterimanya surat permintaan pembelian dari fungsi gudang atau fungsi pemakai barang. Mereka mengisi formulir tersebut sebagai dasar bagi fungsi pembelian untuk mengadakan barang. Permintaan pembelian harus disetujui melalui tanda tangan otorisasi yang membuktikan bahwa barang tersebut memang dibutuhkan perusahaan. Yang kedua adalah B. Surat order pembelian diotorisasi oleh fungsi pembelian atau pejabat yang lebih tinggi. Penerimaan pembelian adalah pernyataan kebutuhan barang yang dari gudang atau PET KAI yang kemudian ditindaklanjuti dengan surat order pembelian sebagai awal proses pengadaan. Surat ini memicu penerimaan barang dan kewajiban pembayaran. Karena itu, setiap order pembelian harus diotorisasi oleh pejabat berwenang untuk mencegah pengadaan yang tidak perlu. Biasanya, otorisasi ini dilakukan oleh fungsi pembelian atau pejabat yang lebih tinggi. Lalu yang C, laporan penerimaan barang diotorisasi oleh fungsi penerimaan. Fungsi penerimaan membubuhkan tanda tangan otorisasi pada dokumen penerimaan barang sebagai bukti diterimanya barang dari pemasok. Dokumen ini dikirim ke fungsi akuntansi sebagai bukti pemeriksaan barang sesuai dengan surat order pembelian. Dengan demikian, fungsi akuntansi dapat mencatat kewajiban dan pertambahan barang yang dari transaksi pembelian tersebut. Lalu yang D, bukti kas keluar diotorisasi oleh fungsi akuntansi atau pejabat tinggi. Dalam transaksi pembelian, fungsi akuntansi menerima surat orderan pembelian, laporan penerimaan barang, dan faktur pemasok sebagai bukti pemesanan, penerimaan, dan timbulnya kewajiban. Akuntansi lalu mencatatnya dengan bukti kas keluar. Lalu yang E adalah pencatatan ke dalam akuntansi harus didasarkan atas dokumen sumber yang dilampir dengan dokumen pendukung yang lengkap. Catatan akuntansi harus berdasarkan dokumen sumber sahih yang didukung dokumen pendukung lengkap dan diotorisasi. Dalam akuntansi pembelian, pencatatan utang dan persediaan didasarkan pada bukti kas keluar yang dilampiri surat order pembelian, laporan penerimaan barang, dan faktur pemasok. Bukti kas keluar sahih karena mencatat kewajiban atas barang yang benar-benar dipesan dan diterima sesuai spesifikasi yang disepakati. Lalu yang F adalah pencatatan ke dalam catatan akuntansi harus dilakukan oleh karyawan yang diberi pewenang untuk melaksanakannya. Pencatatan akuntansi harus dilakukan oleh karyawan berwenang yang kemudian membutuhkan tanda tangan dan tanggal pada dokumen sumber sebagai bukti penanggung-jawaban. Setiap perubahan dicatat dan diotorisasi oleh fungsi akuntansi melalui tanda tangan pada bukti kas keluar atau faktur pemasok. Selanjutnya adalah praktik yang sehat dalam sistem akuntansi pembelian. Yang pertama ada penggunaan formulir bernomor urut tercetak. Formulir penting seperti surat order pembelian dan laporan penerimaan barang harus bernomor urut tercetak dan penggunaannya dipertanggungjawabkan. Yang kedua, pemasok dipilih berdasarkan jawaban penawaran harga bersaing. Pemasok dipilih berdasarkan perbandingan penawaran harga dari berbagai pemasok, bukan karena hubungan pribadi. Yang ketiga, barang diperiksa dan diterima oleh fungsi penerimaan. Fungsi penerimaan hanya memproses barang jika sudah menerima tembusan surat order pembelian yang sah. Yang keempat, fungsi penerimaan melakukan pemeriksaan barang dari pemasok. Barang yang diterima harus dihitung, diperiksa, dan dibandingkan dengan surat order pembelian. Slide yang kelima adalah pengecekan faktur sebelum pembayaran. Fungsi akuntansi wajib memeriksa harga, syarat pembelian, dan ketelitian perhitungan dalam faktur sebelum membuat bukti kas keluar. Yang keenam adalah rekonsiliasi buku pembantu utang dengan buku besar. Secara periodik dilakukan pencocokan antara catatan utang di arsip bukti kas yang keluar belum dibayar dengan akun kontrol utang di buku besar. Yang ketujuh adalah pembayaran faktur sesuai syarat pembayaran. Pembayaran dilakukan tepat waktu agar perusahaan mendapatkan potongan tunai yang ditawarkan pemasok. Yang kedelapan adalah pencatatan lunas pada bukti kas keluar. Setelah cek dikirim ke pemasok, bukti kas keluar dan dokumen pendukung harus dicap lunas untuk menghindari penggunaan ganda. Berikutnya, kami akan menjelaskan beberapa flowchart atau alir prosedur.
Berikut merupakan flowchart atau alir prosedur pada bagian gudang, mulai dari membuat surat permintaan pembelian pada saat reorder point. Surat permintaan pembelian ini terdiri dari 2 rangkap. Rangkap pertama diberikan kepada bagian pembelian, lalu rangkap kedua sebagai surat order pembelian dan diberikan bagian pembelian. Setelah melalui alur prosedur di bagian lain, bagian gudang akan menerima laporan penerimaan barang yang akan dijadikan arsip di kartu Selanjutnya gudang. saya akan menjelaskan tentang alur dari sistem pembelian kredit, di mana di sini proses awalnya yaitu membuat surat permintaan pembelian. Dari surat permintaan pembelian tersebut akan dibuat surat permintaan penawaran harga, dan kemudian surat permintaan penawaran harga akan dikirimkan ke pemasok. Setelah pemasok menerima surat tersebut, pemasok akan mengirimkan kembali kepada perusahaan yaitu surat penawaran harga. Kemudian perusahaan akan membuat perbandingan harga dari surat penawaran tersebut dari berbagai pemasok. Setelah menentukan harga mana yang dipilih oleh perusahaan akan membuat surat order pembelian, dan surat pembelian tersebut akan dikirimkan ke pemasok yang terpilih. Kemudian pihak penerimaan barang akan membuat laporan penerimaan barang yang di dalamnya mencatat tanggal penerimaan pada SOP lembar ke-6 dan juga ke-7. Dengan waktu yang bersamaan, pemasok akan mengirimkan faktur, dan faktur ini akan diperiksa kecocokannya dengan SOP dan laporan penerimaan barang. Setelah pencatatan dan proses lanjut, jika faktur tersebut sudah sesuai, maka proses pembelian akan dilanjutkan ke proses berikutnya, seperti pencatatan hutang dan juga pembayaran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk yang pertama adalah flowchart di bagian penerimaan. Yang pertama adalah pihak perusahaan akan mengirim SOP kepada pemasok. SOP sendiri adalah surat order pembelian. Dokumen ini digunakan untuk memesan barang kepada pemasok yang telah dipilih dan merupakan surat order pembelian yang dikirimkan kepada pemasok sebagai order resmi yang dikeluarkan oleh perusahaan. Lalu, setelah pemasoknya menerima SOP dari perusahaan, pemasok akan mengirimkan barang sesuai permintaan perusahaan. Pemasok akan mengirimkan barang yang disertai dengan surat pengantar. Setelah itu, bagian penerimaan akan memeriksa barang yang dikirimkan dari pemasok dan memastikan bahwa barang yang diterima sesuai dengan jenis, spesifikasi, mutu, kuantitas, dan pemasoknya sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen surat order pembelian. Lalu, setelah itu, bagian penerimaan akan memastikan bahwa barang yang diterima dari pemasok telah memenuhi jenis, spesifikasi, mutu, dan kuantitas seperti yang tercantum dalam surat order pembelian. Maka bagian penerimaan akan membuat laporan penerimaan barang, dan selanjutnya laporan penerimaan barang akan dikirim ke bagian gudang bersamaan dengan barangnya. Lalu pada bagian utang, surat order pembelian, laporan penerimaan barang, dan faktur dari pemasok akan dibandingkan. Setelah bagian utang melakukan perbandingan, selanjutnya bagian utang akan membuat bukti kas keluar jika pembayaran tunai atau mencatat utang jika pembelian kredit, atau biasa kita sebut arsip bukti kas keluar yang belum dibayar. Setelah itu, bagian kartu persediaan akan mencatat bukti kas keluar ke dalam catatan register bukti kas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai flowchart dari bagian utang. Yang pertama adalah bagian pembelian, mengisi batch transfer form untuk mencatat rencana transaksi pembelian yang akan dilakukannya. Selanjutnya, dibuat bukti kas keluar sebagai bukti sah secara internal untuk otorisasi pengeluaran uang. Setelah itu, ada DP atau dokumen pembelian. Ini berupa kode dokumen yang menandakan bahwa dokumen yang dikeluarkan berasal dari proses pembelian
untuk diklasifikasikan serta diidentifikasikan terkait dari aktivitas pembelian. Kemudian mengisi batch transfer form kembali yang digunakan untuk mencatat transaksi pembayaran berdasarkan dokumen-dokumen yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian ada surat order pembelian yang digunakan untuk memesan barang kepada pemasok yang telah dipilih. Ada LPB atau laporan penerimaan barang sebagai bukti dari penerimaan barang, serta pemasok mengirim faktur sebagai tagihan resmi atas barang atau jasa yang telah dikirimkan. DP atau dokumen pembelian seperti surat order pembelian dan laporan penerimaan barang serta lainnya dikirimkan ke proses transfer, yang artinya dokumen tersebut telah dicatat dalam batch transfer form, begitu pula dengan bukti kas keluar. BTF atau batch transfer form yang sudah berisikan pengelompokan transaksi berupa dokumen pembelian dan bukti kas keluar dikirimkan ke proses transfer untuk memastikan semua data pembelian dan pembayaran telah tercatat dengan rapi. Yang terakhir adalah register kas keluar. Register kas keluar adalah buku yang mencatat semua bukti kas keluar untuk disimpan yang nantinya bisa diaudit sewaktu-waktu diperlukan. Dari flowchart tersebut bisa digambarkan seperti ini. Yang pertama adalah dokumen dan formulir. Barang bukti kas, yaitu dokumen pencatatan pengeluaran kas. Lalu ada batch transfer form atau formulir untuk transfer dana dalam kelompok batch. Yang selanjutnya ada register bukti kas keluar dan register cek atau buku catatan untuk merekam semua transaksi pengeluaran kas dan cek. Yang kedua adalah mekanisme kontrol, yang itu berisi kontrol totals atau total nilai transaksi yang diverifikasi untuk memastikan akurasi data. Lalu ada log and control totals, yaitu pencatatan log dan perbandingan total kontrol untuk menghindari kesalahan atau kecurangan. Selanjutnya ada dibandingkan. Ini adalah proses verifikasi dengan membandingkan data antar dokumen, misalnya bukti kas keluar dengan register. Yang ketiga ada alur proses, yaitu berisi transaksi pembelian diarahkan ke arahan transaksi pembelian ke bagian kas untuk pembayaran. Selanjutnya, terminal mungkin merujuk pada titik akhir sistem atau input data. Lalu RA1 dan cek adalah komponen terikat, otorisasi, dan instrumen pembayaran. Selanjutnya saya akan menjelaskan flowchart yang ada di slide PPT ini. Jadi dimulai dari kiri, bagian operator komputer akan menerima surat order pembelian dari bagian gudang sebagai arsip transaksi pembelian dan akan disort atau diurutkan dan diedit. Lalu bagian operator komputer memiliki arsip transaksi penjualan yang kemudian dibuat register ketika keluar dan update arsip induk. Arsip induk ini sendiri terdiri dari arsip induk utang atau update arsip induk persediaan yang kemudian register bukti kas keluar dan penyimpangan dan kontrol total dilanjutkan ke bagian selanjutnya. Yang kanan, lalu arsip induk utang atau update yang sebelumnya akan dibaca dan disortasi dan menjadi arsip BKK yang akan dibayar, kemudian akan dibuat cek dan register cek dari arsip induk utang tersebut yang menghasilkan dua rangkap cek register, cek dan kontrol total yang selanjutnya akan digunakan oleh bagian kasa. Sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam pengucapan presentasi kami, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.